Di lereng Gunung Merapi, tersembunyi sebuah rahasia kuno tentang seorang raja yang memiliki darah naga, Prabu Jayadipa. Dengan kekuatan api yang diwarisinya, ia memimpin kerajaannya dengan tangan besi, ditakuti oleh kawan maupun lawan. Namun, di balik kejayaannya, sebuah kutukan kuno membayanginya. Darah naga yang mengalir dalam dirinya semakin membakar jiwanya, mengubahnya menjadi penguasa yang kejam dan tak terkendali. Di tengah kekacauan yang melanda kerajaannya, muncullah seorang pengembara misterius bernama Raksa. Ia membawa pesan dari masa lalu, mengungkapkan bahwa kekuatan yang dimiliki Prabu Jayadipa bukanlah anugerah, melainkan beban yang harus dikendalikan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tanah yang subur dan dikelilingi oleh hamparan pegunungan, berdirilah Gunung Merapi, yang menjulang tinggi dengan puncaknya yang senantiasa mengeluarkan asap pekat. Penduduk di sekitar gunung percaya bahwa di dalam perut Merapi bersemayam kekuatan purba yang tak dapat dijelaskan oleh manusia biasa. Mereka meyakini bahwa gunung itu bukan sekadar gumpalan batu dan lava, melainkan tempat di mana roh-roh kuno berkumpul, menjaga keseimbangan alam. Di tengah keangkeran itu, terdapat satu legenda yang turun-temurun diceritakan, sebuah kisah tentang darah naga yang mengalir di dalam kawahnya dan seorang raja yang diberkati oleh api suci. Konon, berabad-abad yang lalu, sebelum manusia menguasai tanah ini, Gunung Merapi adalah medan pertempuran antara makhluk-makhluk langit dan penghuni bumi. Di antara para penjaga alam, ada seekor naga raksasa bernama Naga Guntur yang dikatakan mampu mengendalikan api dan petir. Naga ini bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah keturunan dari sang naga langit yang dahulu pernah menguasai lautan sebelum akhirnya menyerahkan tahtanya kepada para dewa. Namun, Naga Guntur memilih untuk berdiam di dalam Gunung Merapi, menjadikan kawahnya sebagai singgasana yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang raja ambisius dari kerajaan seberang mendengar kabar tentang naga tersebut dan berusaha menaklukkannya. Raja itu bernama Prabu Adityawira, seorang penguasa yang dikenal tak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena nafsunya yang besar untuk menguasai kekuatan-kekuatan gaib. Dengan pasukan terbaiknya, ia naik ke puncak Merapi, bersiap untuk merebut rahasia naga. Tak ada yang menyangka bahwa pertempuran yang akan terjadi bukan hanya menentukan nasib sang raja, tetapi juga mengubah takdir gunung itu selamanya. Pertempuran antara Prabu Adityawira dan Naga Guntur berlangsung selama 7 hari 7 malam. Gunung Merapi bergemuruh, langit menghitam, dan tanah bergetar hebat. Raja dengan pedang pusakanya mampu menahan serangan api dari sang naga, tetapi ia tak bisa menandingi kekuatan makhluk purba itu. Hingga pada akhirnya, dalam satu ledakan dahsyat, Naga Guntur mengeluarkan semburan api terakhirnya, membuat kawah Merapi terbuka lebar, melepaskan lahar panas yang mengalir ke lembah-lembah di sekitarnya. Prabu Adityawira terjatuh, tubuhnya hangus terbakar, tetapi sebelum ajal menjemput, ia berhasil menusukkan pedang pusakanya ke dada sang naga. Jeritan Naga Guntur menggema ke seluruh langit, dan dari luka di tubuhnya, mengalir darah berwarna merah menyala, mencampur dengan lahar yang terus mengalir. Dengan napas terakhirnya, sang naga mengutuk siapapun yang mencoba menguasai api suci Merapi, dan sejak saat itu, darahnya menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang berani mendekati gunung tersebut. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu mulai menyembah gunung sebagai tempat sakral. Mereka percaya bahwa api di dalam kawah Merapi bukan sekadar lava, tetapi sisa-sisa kekuatan Naga Guntur yang terus menyala. Siapapun yang mencoba mengendalikan gunung tanpa restu para leluhur akan menghadapi murka sang naga. Seiring berjalannya waktu, legenda ini terus berkembang, hingga akhirnya lahir seorang anak yang dikatakan memiliki jejak darah naga dalam dirinya, seorang pemuda yang akan menjadi raja api sejati. Namun, siapa dia? Dan bagaimana takdirnya akan terhubung dengan Gunung Merapi? Bertahun-tahun setelah pertempuran dahsyat itu, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, lahirlah seorang anak laki-laki yang membawa tanda-tanda keistimewaan. Bayi itu lahir pada malam saat gunung meletus, dan tak seperti bayi lain yang menangis, ia terdiam, matanya merah membara seperti bara api. Para tetua desa menyebutnya sebagai titisan dari roh naga, dan ibu yang melahirkannya pun gemetar dalam ketakutan. Ayah anak itu adalah seorang pemburu, sementara ibunya hanyalah gadis desa biasa. Namun, sejak kelahiran anak tersebut, banyak kejadian aneh terjadi. Air sungai mendidih saat ia menangis, hewan-hewan melarikan diri saat ia didekati, dan di tangannya, api kecil terkadang muncul tanpa alasan. Desa mulai resah, sebagian menganggapnya sebagai berkah,
tetapi sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman. Saat berusia 7 tahun, anak itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukanlah manusia biasa. Setiap kali ia marah, angin di sekitarnya berputar, dan hujan turun dengan deras seolah alam merespons emosinya. Bahkan, suatu hari, ketika seorang pemuda desa mencoba mengganggunya, anak itu tanpa sadar melemparkan percikan api dari tangannya, membuat lengan si pemuda terbakar meski tanpa sentuhan langsung. Ketakutan akan kekuatan yang dimilikinya semakin besar, hingga akhirnya para tetua desa memutuskan bahwa anak itu harus pergi. Mereka percaya bahwa Gunung Merapi memanggilnya, bahwa darah naga dalam dirinya harus dikembalikan ke asalnya. Maka, pada usia 10 tahun, anak itu diusir dari desa dan berjalan sendirian menuju gunung yang telah lama menjadi legenda. Di puncak Merapi, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang sudah lama hidup di sana. Sang pertapa tampaknya sudah menunggunya, seolah ia telah meramalkan kedatangannya. "Engkau adalah pewaris darah naga," kata pertapa itu, "dan hanya dengan menguasai api yang mengalir dalam darahmu, kau bisa memahami takdirmu." Sejak saat itu, anak itu berlatih keras. Ia belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya, bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan yang terpenting, bagaimana memahami bahwa api bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang kehidupan. Tahun demi tahun berlalu, dan anak itu tumbuh menjadi pemuda yang penuh kebijaksanaan, tetapi juga memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Namun, saat ia merasa telah memahami takdirnya, bahaya yang lebih besar mulai mengancam. Dari kerajaan yang jauh, seorang penguasa yang serakah mendengar tentang keberadaannya dan menginginkan kekuatannya. Dengan pasukan besar, sang raja memutuskan untuk merebut kekuatan Gunung Merapi sekali lagi, tidak sadar bahwa ia telah membangunkan kutukan lama yang seharusnya tetap tertidur. Apakah pemuda itu siap menghadapi takdirnya? Di lereng Gunung Merapi yang penuh dengan kawah berasap dan bebatuan hitam, pemuda yang telah ditakdirkan untuk menjadi pewaris darah naga memulai perjalanan terberat dalam hidupnya. Pertapa tua yang telah menantinya bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah Sang Maha Guru Api, seorang penjaga rahasia yang telah berdiam di gunung itu selama ratusan tahun, menanti kedatangan seseorang yang layak mewarisi kekuatan sejati dari leluhur naga. Pemuda itu, yang kini mulai dikenal dengan nama Raksa, harus melalui ujian yang jauh lebih berat daripada yang pernah dibayangkannya. Hari pertama latihannya dimulai dengan perjalanan menuju kawah terdalam Gunung Merapi, tempat di mana lahar panas mengalir seperti sungai, dan udara dipenuhi dengan asap belerang yang bisa membakar paru-paru manusia biasa. Namun, Sang Maha Guru hanya tersenyum melihat Raksa yang terbatuk-batuk dan terengah-engah. "Darah naga dalam dirimu akan melindungimu," katanya. "Tapi hanya jika kau mengerti bagaimana menggunakannya." Raksa diajarkan untuk mendengarkan suara api, memahami gerakannya, dan merasakan energinya. Ia harus bertahan di atas batu pijar yang membara, membiarkan panasnya meresap ke dalam tubuhnya tanpa melawan. Jika ia menolak, api akan membakarnya. Tetapi jika ia menerimanya dengan hati terbuka, api itu akan menyatu dengannya, menjadi bagian dari darah dan jiwanya. Malam demi malam, Raksa duduk di puncak gunung, merasakan getaran yang berasal dari dalam bumi, mendengarkan bisikan yang berasal dari roh naga yang masih tertidur di dalam kawah. Bulan-bulan berlalu, dan Raksa mulai memahami hakikat sejati dari api. Ia belajar bahwa api bukan sekadar kekuatan destruktif, tetapi juga sumber kehidupan. Ia mengamati bagaimana api bisa menciptakan dan menghancurkan sekaligus, bagaimana panasnya bisa membentuk logam menjadi pedang, tetapi juga bisa membakar hutan menjadi abu. Sang Maha Guru selalu mengingatkannya bahwa api di dalam dirinya bukanlah untuk digunakan sebagai senjata kehancuran, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun, pelatihan yang paling sulit adalah menghadapi uji coba terakhir yang ditetapkan oleh leluhur naga sendiri. Di malam bulan purnama, Raksa diperintahkan untuk masuk ke dalam gua terdalam di bawah kawah Gunung Merapi. Di sana, ia harus menghadapi bayangan terburuknya, melawan ketakutan yang tersembunyi dalam dirinya. Hanya mereka yang bisa menaklukkan ketakutan sendiri yang layak menjadi pewaris naga. Saat ia melangkah ke dalam gua, bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Ia melihat masa lalunya, melihat penduduk desa yang mengusirnya dengan wajah penuh kebencian, mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa ia adalah monster, bahwa ia tidak pantas hidup di dunia manusia. Api dalam tubuhnya mulai bergejolak, seolah hendak meledak, tetapi Raksa menggertakkan giginya dan mencoba mengendalikan dirinya. Kemudian,
Dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan yang menyerupai dirinya sendiri. Bayangan itu tertawa dan berkata, "Kau tidak akan pernah bisa menjadi Raja Api. Kau hanyalah anak buangan yang tak diinginkan." Suara itu bergema di seluruh gua, membuat raksa gemetar. Namun, ia mengingat ajaran Sang Maha Guru. Ia menatap bayangan itu dan mengerti bahwa ia tidak perlu melawan. Ia hanya perlu menerima. Dengan hati yang tenang, raksa menutup matanya dan membiarkan bayangan itu menyatu dengannya. Saat ia membuka matanya kembali, api di dalam gua menyala terang, dan ukiran naga kuno di dinding gua bersinar merah menyala. Raksa telah lulus ujian. Ia kini bukan lagi sekadar manusia biasa. Ia adalah pewaris darah naga, siap untuk menghadapi takdirnya. Namun, di kejauhan, pasukan dari kerajaan Serakah telah mulai bergerak. Mereka mendengar bahwa ada seorang pemuda yang memiliki kekuatan api sejati, dan mereka ingin merebutnya untuk menguasai dunia. Di balik pegunungan yang jauh, seorang raja yang kejam dan penuh ambisi telah mendengar kabar tentang keberadaan seorang anak yang dikatakan memiliki darah naga di dalam tubuhnya. Raja itu adalah Prabu Jayadipa, seorang penguasa dari kerajaan barat yang telah lama mencari cara untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Namun, ia tahu bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa membakar seluruh dunia dengan sekali perintah. Seorang peramal istana memberitahunya tentang legenda lama, tentang naga yang mati di Gunung Merapi dan tentang pewarisnya yang kini tengah berlatih di puncak gunung tersebut. Prabu Jayadipa tidak ragu sedikit pun. Jika ada seseorang yang bisa mengendalikan api suci Merapi, maka ia harus berada di bawah kendali sang raja. Dengan begitu, ia bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk memperluas kekuasaannya, menghancurkan musuh-musuhnya, dan memastikan bahwa tak ada seorang pun yang bisa melawannya. Tanpa membuang waktu, sang raja mengumpulkan pasukan terbaiknya. Ia memanggil para pendekar paling kejam di kerajaannya, mereka yang telah menaklukkan banyak negeri dengan kekuatan pedang dan sihir. Ia juga membawa seorang dukun hitam, seorang pria tua dengan jubah merah yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh-roh api. Dengan pasukan yang dipimpin oleh para prajurit terbaik dan kekuatan ilmu hitam yang dimilikinya, Prabu Jayadipa yakin bahwa Gunung Merapi akan segera menjadi miliknya. Mereka mulai bergerak menuju gunung, membakar desa-desa di sepanjang perjalanan mereka. Penduduk yang ketakutan melarikan diri ke hutan, berusaha menyelamatkan diri dari pasukan sang raja yang tak kenal ampun. Namun, dalam hati mereka juga berharap bahwa legenda tentang pewaris darah naga itu benar adanya. Mereka berharap bahwa ada seseorang yang bisa melawan Prabu Jayadipa dan menghentikan ambisinya sebelum semuanya terlambat. Di puncak gunung, Raksa merasakan kehadiran mereka. Ia berdiri di tepi kawah, menatap ke arah cakrawala, melihat api yang menyala di desa-desa jauh. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Latihan panjangnya akan segera diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Sang Maha Guru menatapnya dengan tajam. "Inilah saatnya," katanya. "Kau harus memutuskan. Apakah kau akan melarikan diri, atau kau akan menghadapi takdirmu sebagai Raja Api?" Raksa menggenggam erat tangannya. Di dalam dirinya, api naga menyala lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak akan lari. Ia akan bertarung. Gunung Merapi akan menjadi saksi bagi pertempuran terbesar dalam sejarahnya. Di puncak Gunung Merapi, Raksa berdiri tegap, menatap ke bawah, di mana pasukan Prabu Jayadipa mulai mendekat. Asap hitam membumbung tinggi dari desa-desa yang mereka bakar, dan teriakan ketakutan penduduk terdengar nyaring hingga ke lereng gunung. Hatinya bergejolak, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang membara dalam dirinya. Api yang diwarisinya dari leluhur naga mulai bergejolak, berdenyut dalam nadinya seperti lahar yang siap meledak dari perut gunung. Sang Maha Guru berdiri di sampingnya. Tatapannya tenang namun penuh makna. "Kau sudah melihat kejahatan mereka," katanya pelan. "Tapi ingatlah, api tidak hanya untuk membalas dendam. Api adalah kekuatan penciptaan dan kehancuran. Kau harus memilih dengan bijak bagaimana kau menggunakannya." Kata-kata itu berputar di dalam benak Raksa, tetapi amarahnya terlalu kuat untuk diredam. Ia ingin bertindak. Ia ingin menghentikan Prabu Jayadipa dan pasukannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Di bawah sana, para prajurit mulai mendaki. Mereka membawa perisai baja hitam yang berkilat dalam cahaya matahari,
dan pedang mereka telah dilapisi dengan mantra pelindung dari dukun istana. Mereka tidak sekadar prajurit biasa. Mereka adalah pasukan yang telah ditempa dalam pertempuran bertahun-tahun, dan mereka percaya bahwa tak ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan gunung berapi sekalipun. Namun, mereka tidak tahu bahwa Gunung Merapi bukan hanya sekadar gunung. Gunung ini memiliki nyawanya sendiri, jiwanya sendiri, dan kini, gunung itu telah memilih seorang pelindang yang siap mengorbankan segalanya untuk menjaganya. Raksa menutup matanya, merasakan getaran dari dalam tanah. Ia bisa mendengar suara leluhur naga yang bergema di dalam dirinya, suara yang telah menantinya sejak ratusan tahun yang lalu. Kau telah dipilih, suara itu berbisik. Namun, kekuatan ini bukan hadiah. Kekuatan ini adalah tanggung jawab. Gunakan dengan bijak, atau kau akan dihancurkan oleh api yang kau kendalikan sendiri. Raksa membuka matanya, dan dalam sekejap, api berwarna emas menyala di sekeliling tubuhnya. Ia tidak lagi merasakan panasnya, seolah-olah api itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Saat pasukan Prabu Jayadipa semakin mendekat, Sang Maha Guru hanya tersenyum tipis. Sekarang, tunjukkan pada mereka mengapa Gunung Merapi tidak bisa ditaklukkan. Dengan sekali hentakan kaki raksa ke tanah, sebuah ledakan api meledak di sekelilingnya. Batu-batu pijar melayang ke udara, dan lahar mendidih mulai bergerak, mengalir perlahan ke arah para prajurit. Teriakan kepanikan terdengar di antara barisan pasukan kerajaan. Mereka tidak menyangka bahwa gunung ini benar-benar hidup, dan mereka tidak siap menghadapi seorang pemuda yang mampu mengendalikan api gunung itu sendiri. Namun, di tengah kekacauan, seorang pria berjubah merah melangkah maju. Ia adalah dukun hitam Prabu Jayadipa, seorang penyihir yang telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari kekuatan api, bukan untuk melindungi, tetapi untuk menaklukkan. Dengan satu ayunan tangannya, dukun itu membacakan mantra kuno, dan tiba-tiba, api yang sebelumnya mengalir deras seperti sungai mulai berhenti. Lava yang membara membeku seketika, seolah-olah waktu telah berhenti bagi lahar itu. Raksa terkejut. Ia belum pernah melihat seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Sang Maha Guru menghela napas pelan. Itu adalah sihir hitam dari timur, katanya. Ia menggunakan kekuatan naga kuno yang telah dikorbankan oleh manusia. Jika kau tidak hati-hati, ia akan mengambil api dalam dirimu dan menggunakannya untuk kehancuran. Raksa mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Ini bukan sekadar perlawanan antara dirinya dan pasukan Prabu Jayadipa. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan yang telah bertarung selama ribuan tahun. Kekuatan api sejati dan kekuatan api yang dikorupsi oleh kegelapan. Di kejauhan, Prabu Jayadipa menatap dari balik kereta perangnya. Matanya berkilat penuh ambisi. Tangkap bocah itu hidup-hidup, katanya kepada panglima perangnya. Aku ingin kekuatannya. Aku ingin Gunung Merapi tunduk padaku. Raksa tahu bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ia bertarung untuk gunung ini, untuk rakyat yang tak berdaya, dan untuk janji leluhur naga yang telah menantinya sejak zaman kuno. Dengan langkah tegap, ia maju ke medan pertempuran. Api dalam tubuhnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Raksa menatap tajam ke arah dukun hitam yang berdiri di tengah pasukan Prabu Jayadipa. Udara di sekeliling mereka terasa berat, seolah-olah dua kekuatan besar saling berhadapan, siap meledak kapan saja. Dukun hitam itu tersenyum dingin, tangannya bergerak perlahan, mengukir simbol-simbol kuno di udara. Dari ujung jarinya, nyala api kehitaman menyembur, berkelok-kelok seperti ular yang hendak menerkam mangsanya. Ini bukan api biasa. Ini adalah api yang diambil dari arwah naga yang telah dikorbankan oleh manusia serakah. Raksa tidak mundur. Ia merasakan panas dalam darahnya meningkat, kekuatan leluhur naga yang diwarisinya kini mengalir deras, menuntut untuk dilepaskan. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, lingkaran api emas muncul di sekelilingnya, berputar-putar dalam pola yang semakin cepat. Udara bergetar, tanah berderak, dan langit yang sebelumnya biru mulai diselimuti oleh awan hitam yang berputar-putar di atas Gunung Merapi. Dukun hitam itu terkekeh. Matanya penuh dengan rasa puas. Kau pikir api leluhur bisa mengalahkanku? Suaranya bergema, dipenuhi dengan kekuatan jahat yang menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya. Aku telah mempelajari api selama puluhan tahun.
Aku telah mengorbankan nyawa demi memahami rahasia kegelapan. Dan kau, bocah yang baru saja belajar tentang kekuatanmu, ingin menantangku." Raksa tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika, pilar-pilar api menyembur dari tanah, mengepung dukun hitam dalam lingkaran yang menyala-nyala. Tapi pria berjubah merah itu hanya tersenyum. Dengan satu ayunan tangannya, api tersebut seolah-olah tersedot ke dalam tubuhnya, menghilang begitu saja seperti api yang disiram air. Sang Maha Guru yang menyaksikan dari kejauhan menghela napas berat. Ia menggunakan sihir pemakan api, bisiknya. Jika raksa terus menyerangnya dengan api, kekuatannya justru akan semakin besar. Ini bukan pertarungan kekuatan, ini adalah pertarungan kecerdikan. Raksa menyadari hal itu, tetapi ia belum tahu bagaimana caranya menghadapi lawan yang mampu menyerap api. Setiap kali ia menyerang, lawannya hanya semakin kuat. Tapi ia juga tahu satu hal, api leluhur naga tidak hanya tentang membakar dan menghancurkan. Api leluhur adalah cahaya, adalah kehidupan, adalah keseimbangan. Jika dukun hitam hanya bisa menyerap api yang dipenuhi kebencian, maka ada cara lain untuk menghadapinya. Ia menutup matanya, merasakan denyut kekuatan dalam darahnya. Dalam kesadarannya, ia melihat sosok seekor naga besar, bersisik emas, dengan mata yang bercahaya seperti bintang. Naga itu menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Gunakan api sejati, api yang bukan hanya untuk membakar, tetapi juga untuk menerangi." Raksa membuka matanya, tangan kanannya mengepal, dan untuk pertama kalinya, api yang muncul bukanlah semburan liar yang membara, tetapi nyala yang terang, lembut, seperti sinar matahari pagi. Api itu berputar di sekelilingnya, membentuk pola-pola yang indah, bukan hanya lingkaran kehancuran, tetapi pusaran energi yang berdenyut dengan kehidupan. Dukun hitam mengerutkan kening. Ia mencoba menyerap api itu seperti sebelumnya, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya justru bergetar, seolah-olah api itu menolaknya. Api yang menyala di tangan raksa bukanlah api kemarahan, bukan api balas dendam. Itu adalah api sejati, api yang tidak bisa dikendalikan oleh kegelapan. "Mustahil!" Dukun hitam itu berteriak. Ia mencoba mundur, tetapi raksa sudah melangkah maju, mendekatinya dengan langkah mantap. Dengan satu hembusan napas, raksa mengangkat tangannya ke langit, dan api emas itu melesat, melingkupi tubuh dukun hitam. Tidak membakar, tidak menghancurkan, tetapi menghapus semua kegelapan yang ada dalam dirinya. Dukun hitam itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, dan perlahan-lahan, api hitam di tubuhnya mulai menghilang. Mantra-mantranya runtuh, kekuatannya lenyap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu ketakutan. Ia telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya dalam kegelapan, dan kini, cahaya yang sesungguhnya telah menyapu bersih segala yang ia bangun. Pasukan Prabu Jayadipa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Seorang bocah mampu mengalahkan dukun terkuat di kerajaan mereka, dan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan api yang penuh dengan cahaya kehidupan. Dari kejauhan, Prabu Jayadipa mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. "Bunuh bocah itu!" teriaknya pada pasukannya. Tapi kali ini, para prajuritnya tidak bergerak. Mereka ragu, mereka takut, dan mereka sadar bahwa mereka tidak berhadapan dengan manusia biasa. Raksa menatap ke arah Prabu Jayadipa. Ia tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Gunung Merapi bergetar hebat. Langit yang sebelumnya hanya dipenuhi awan hitam kini mulai menunjukkan semburat merah menyala, seakan-akan api yang terpendam di perut bumi mulai menyeruak ke permukaan. Udara di sekitar medan pertempuran terasa semakin panas, membuat para prajurit yang menyaksikan dari kejauhan mulai mundur dengan gemetar. Namun, di tengah ketakutan yang merayap ke dalam hati mereka, ada satu sosok yang tetap tegak. Matanya penuh dengan amarah yang membara, Prabu Jayadipa. Raja itu melangkah maju dengan penuh keyakinan. Jubah merah yang membalut tubuhnya berkibar tertiup angin panas yang berhembus dari kawah Merapi, membuatnya tampak seperti jelmaan api yang turun ke dunia fana. Tatapannya terfokus pada raksa, pemuda yang baru saja mengalahkan dukun hitamnya. "Kau pikir kemenangan kecilmu itu berarti sesuatu?" Suaranya bergemuruh, mengandung kekuatan yang mampu membuat tanah bergetar. "Aku adalah Raja Api.
Aku yang menguasai tanah dan langit. Kau hanyalah seorang bocah yang mencoba melawan takdir yang telah dituliskan sejak lama." Raksa tidak gentar. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Prabu Jayadipa jauh berbeda dari dukun hitam yang baru saja ia kalahkan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih liar yang bersemayam dalam tubuh sang raja. Setiap langkahnya menimbulkan percikan api di tanah, dan setiap tarikan napasnya menyebarkan hawa panas yang semakin meningkat. Raksa tahu, ini bukan sekadar manusia biasa. Prabu Jayadipa telah menyatu dengan kekuatan kuno yang berasal dari leluhur api. Dengan satu hentakan kakinya ke tanah, Prabu Jayadipa mengangkat tangannya ke langit. Seketika itu juga, pilar-pilar api membubung tinggi dari tanah, menyelimuti tubuhnya dalam pusaran nyala yang berwarna merah darah. Api itu tidak seperti api biasa. Ia berdenyut, hidup, seakan-akan memiliki kesadaran sendiri. Raksa bisa merasakan kekuatan yang berdesir dalam setiap lidah api itu, dan ia sadar bahwa ia harus bertindak cepat sebelum sang raja benar-benar kehilangan kendali atas kekuatannya. Prabu Jayadipa mengayunkan tangannya ke depan, dan semburan api yang begitu besar meluncur ke arah raksa. Panasnya begitu menyengat hingga udara di sekitar mereka bergetar, membuat pasir dan bebatuan kecil melayang sebelum meleleh menjadi cairan merah yang membara. Raksa melompat ke samping, nyaris menghindari serangan itu, tetapi panasnya tetap membakar kulitnya, meninggalkan bekas merah yang menyengat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Raksa segera membalas dengan mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, api emas menyala terang, berputar dalam pola yang sempurna sebelum melesat ke arah sang raja. Namun, yang terjadi berikutnya membuat Raksa terkejut. Bukannya menghindar atau menangkis, Prabu Jayadipa justru menyerap api itu ke dalam tubuhnya, lalu menghembuskannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Raksa tersentak mundur. Ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jika dukun hitam hanya bisa menyerap api yang mengandung kebencian, maka Prabu Jayadipa mampu menyerap segala jenis api dan menggunakannya sebagai senjatanya sendiri. Ia adalah Raja Api bukan tanpa alasan. Ia bukan sekadar pengendali api, tetapi bagian dari api itu sendiri. "Rasakan kekuatan sesungguhnya dari Raja Api," teriak Prabu Jayadipa sambil mengangkat kedua tangannya. Seketika, letusan api muncul dari tanah, membentuk lingkaran yang semakin mengecil, mengurung Raksa di dalamnya. Udara di dalam lingkaran itu semakin panas, membuat setiap tarikan napas menjadi sulit. Raksa tahu, jika ia tidak segera keluar dari perangkap ini, tubuhnya akan terbakar habis sebelum ia sempat melakukan serangan balasan. Raksa memejamkan matanya, mencoba mengendalikan napasnya meskipun udara panas membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Ia mengingat kata-kata naga emas dalam visinya, bahwa api sejati bukan hanya tentang membakar, tetapi juga tentang menerangi. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia mengumpulkan api dalam dirinya, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai cahaya yang mampu menembus kegelapan. Dalam sekejap, nyala api emas yang lembut muncul di sekeliling tubuhnya, menolak panas yang menyerangnya dari segala arah. Api miliknya bukanlah api kehancuran, melainkan api perlindungan, api kehidupan. Dengan satu hembusan napas panjang, Raksa melepaskan gelombang cahaya emas yang begitu terang hingga menembus pusaran api yang mengurungnya. Seketika, lingkaran api Prabu Jayadipa runtuh, dan sang raja mundur selangkah, matanya membelalak penuh keterkejutan. "Kau, bagaimana bisa?" Suaranya bergetar, seolah-olah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang mendekati ketakutan. Raksa menatapnya tajam. "Aku tidak melawanmu dengan api kehancuran, Prabu Jayadipa," katanya dengan suara tenang. "Aku melawanmu dengan api yang seharusnya kau pahami sejak dulu, api kehidupan. Api ini tidak bisa kau serap, karena ia bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan." Prabu Jayadipa menggertakkan giginya. Amarahnya semakin memuncak, dan ia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berteriak keras, dan dari dalam tubuhnya, api merah darah meledak ke segala arah, menciptakan gelombang panas yang begitu besar hingga batu-batu di sekitar mereka mulai mencair. Raksa bersiap. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir, pertarungan yang akan menentukan segalanya. Gunung Merapi bergetar semakin dahsyat, seolah-olah bumi pun merasakan kedahsyatan pertarungan yang tengah berlangsung di puncaknya. Api merah darah yang dipancarkan oleh Prabu Jayadipa membubung tinggi,
menari-nari dalam pusaran angin panas yang mengancam menelan segala sesuatu di sekitarnya. Batu-batu di lereng gunung mulai merekah, memancarkan lahar yang mengalir perlahan, menciptakan pemandangan mengerikan yang tak ubahnya neraka yang terbuka di dunia fana. Raksa berdiri tegak di hadapan sang raja, meskipun tubuhnya mulai merasakan efek dari panas yang membakar sekelilingnya. Napasnya berat, tapi matanya tetap penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang dirinya dan Prabu Jayadipa, melainkan tentang nasib seluruh kerajaan, bahkan mungkin nasib alam itu sendiri. Api yang digunakan dengan amarah hanya akan membawa kehancuran, dan ia harus menghentikan itu sebelum terlambat. Prabu Jayadipa mengangkat tangannya, dan dari kedua telapak tangannya, semburan api raksasa meledak dengan dahsyat. Api itu membentuk naga merah raksasa yang menderu ke arah raksa dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, raksa melompat ke udara, menghindari serangan tersebut, tapi panasnya tetap membakar ujung jubahnya. Ia tahu ia tak bisa terus menghindar. Ia harus menghadapi ini dengan seluruh kekuatannya. Dengan cepat, raksa mengangkat kedua tangannya dan memusatkan seluruh energinya. Api emas yang berasal dari dalam dirinya berkobar semakin terang, membentuk pusaran cahaya yang berputar mengelilingi tubuhnya. Tidak seperti api merah darah Prabu Jayadipa, api raksa tidak membakar, melainkan bersinar terang seperti matahari di tengah kegelapan. Ia bukan hanya sekadar membalas serangan, ia akan membuktikan bahwa api yang sejati bukanlah tentang penghancuran, tetapi tentang harapan. Prabu Jayadipa melangkah maju dengan tatapan penuh kemarahan. "Kau tidak akan menang dariku, bocah," raungnya. "Aku telah menyatu dengan api leluhur. Aku adalah raja yang ditakdirkan untuk menguasai dunia ini dengan kekuatan yang tak tertandingi." Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitarnya retak dan api meletus dari bawah, menyembur tinggi ke udara seolah-olah gunung itu sendiri merespon amarahnya. Namun, raksa tidak gentar. Ia tahu bahwa Prabu Jayadipa telah terperangkap dalam kekuatannya sendiri. Amarah yang menguasai raja itu telah membutakannya dari kebenaran. "Kau salah, Prabu Jayadipa," ujar raksa dengan suara lantang. "Kekuatan sejati bukan berasal dari amarah atau kehancuran. Kekuatan sejati adalah ketika seseorang bisa mengendalikan apinya, bukan dikendalikan olehnya." Dengan satu hembusan napas dalam, raksa merentangkan tangannya ke langit. Seketika, api emasnya menyebar, membentuk siluet naga besar yang berbeda dari naga api merah milik Prabu Jayadipa. Naga yang diciptakan raksa bersinar dengan lembut, dengan mata yang penuh kebijaksanaan, bukan kebencian. Dengan raungan yang menggema di seluruh puncak gunung, naga emas itu meluncur ke depan, menyatu dengan raksa yang kini berubah menjadi sosok yang tampak seperti dewa api sejati. Prabu Jayadipa menyadari bahaya yang mengintainya, tetapi amarahnya telah mencapai puncaknya. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, menciptakan gelombang api merah yang menjulang tinggi, berusaha melahap raksa yang datang dengan cahaya emasnya. Dua kekuatan besar itu bertabrakan di udara, menciptakan ledakan yang begitu hebat hingga langit pun seolah-olah terbelah. Getarannya terasa hingga ke desa-desa di kaki gunung, membuat orang-orang berlutut dalam ketakutan, berdoa agar kekuatan mengerikan itu tidak membawa kehancuran bagi dunia mereka. Di tengah ledakan itu, raksa merasa dirinya berada di dalam kehampaan, di antara dua kekuatan yang saling bertarung. Ia bisa merasakan panas yang luar biasa dari api merah darah, tetapi ia juga bisa merasakan kehangatan lembut dari api emas yang mengelilinginya. Ia harus membuat keputusan. Ia harus menentukan bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Dengan segenap keberanian, raksa membuka matanya dan melihat ke arah Prabu Jayadipa yang kini mulai tampak kelelahan. Sang raja masih berusaha mempertahankan apinya, tetapi jelas bahwa kekuatan itu mulai menguras dirinya. Raksa tahu inilah saatnya. Ia tidak akan mengalahkan raja dengan menghancurkannya. Ia harus membebaskannya dari api yang telah menguasai jiwanya. Maka, dengan sisa kekuatan yang ia miliki, raksa mengarahkan tangannya ke depan dan membiarkan api emasnya menyelimuti Prabu Jayadipa, bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk meredakan amarahnya. Api itu menyentuh tubuh sang raja, menyerap kebenciannya, dan perlahan, nyala api merah darah yang mengelilinginya mulai memudar. Mata Prabu Jayadipa yang sebelumnya bersinar dengan kemarahan kini mulai kehilangan cahaya itu, digantikan oleh ekspresi keterkejutan dan kesadaran. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar, bukan lagi penuh dengan keangkuhan, melainkan ketakutan akan kebenaran yang baru ia sadari. "Aku tidak melawanmu,
Prabu Jayadipa, jawab Raksa dengan lembut. Aku hanya mengingatkanmu tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu juga, Prabu Jayadipa berteriak keras, bukan karena kesakitan, tetapi karena menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan dirinya dikuasai oleh api yang bukan miliknya. Ia jatuh berlutut, tangannya gemetar, dan perlahan, kekuatan yang selama ini menguasainya mulai menghilang. Gunung Merapi yang bergetar hebat perlahan mulai mereda. Lahar yang mengalir mulai membeku. Dan langit yang sebelumnya dipenuhi dengan awan hitam kini, mulai menunjukkan semburat cahaya fajar. Raksa menatap sang raja yang kini terkulai di tanah. Tubuhnya masih diselimuti sisa-sisa api yang perlahan menghilang. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir, tetapi setidaknya, ia telah membuka jalan bagi akhir yang seharusnya. Di kejauhan, para prajurit yang menyaksikan dari bawah gunung terdiam. Mereka tidak lagi melihat sosok raja yang angkuh dan penuh kemarahan, tetapi seorang manusia yang akhirnya memahami kelemahannya sendiri. Dan di tengah-tengah mereka, legenda baru telah lahir. Legenda tentang pemuda yang mengalahkan Raja Api, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Di puncak Gunung Merapi yang masih menyisakan bara panas dari pertarungan dahsyat, Prabu Jayadipa berlutut di atas tanah yang merekah. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya lelah setelah kehilangan energi dari api merah darah yang selama ini menguasainya. Sorot matanya yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan kebingungan dan penyesalan. Selama ini ia mengira bahwa kekuatan yang ia miliki adalah anugerah dari para leluhur, tetapi setelah pertarungan ini, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini tersembunyi darinya. Raksa berdiri di hadapannya. Tubuhnya masih memancarkan cahaya keemasan yang perlahan meredup. Ia tidak tersenyum penuh kemenangan, sebab baginya, ini bukan tentang mengalahkan seorang raja. Ini tentang menyelamatkan seseorang yang tersesat dalam ambisinya sendiri. Prabu Jayadipa, ujar Raksa dengan suara lembut namun tegas, kau telah menyatu dengan api merah darah, tetapi apakah kau tahu dari mana asal api itu? Prabu Jayadipa terdiam. Ia mengingat kembali saat ia pertama kali merasakan kekuatan itu mengalir dalam dirinya, saat darah dalam tubuhnya mulai mendidih, dan saat api merah itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kekuatan itu berasal dari garis keturunan leluhurnya, tetapi entah mengapa, sekarang ia meragukan kebenaran itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Retakan yang sebelumnya muncul semakin melebar, dan dari dalamnya, semburan asap kehitaman mulai keluar. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang hendak bangkit dari dalam perut bumi. Raksa segera memasang kuda-kuda, bersiap menghadapi ancaman baru. Ia tahu bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Dari dalam celah-celah bumi yang terbuka, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Kemudian, dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan besar dengan mata yang bersinar merah menyala. Wujud itu perlahan keluar dari kedalaman gunung, memperlihatkan sisik-sisik yang menghitam seperti arang dan sayap yang terbakar oleh api abadi. Itu adalah sosok seekor naga, tetapi bukan sembarang naga. Ia adalah Sang Naga Merah, makhluk purba yang telah tersegel selama berabad-abad di dalam perut Gunung Merapi. Manusia bodoh. Suara Sang Naga Merah menggema di udara, menciptakan getaran yang menusuk hingga ke dalam tulang. Kau telah menggunakan darahku untuk kekuatanmu, tetapi kau bahkan tidak memahami konsekuensinya. Prabu Jayadipa menatap makhluk itu dengan mata terbelalak. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, tidak lagi penuh dengan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sang Naga Merah mengeluarkan tawa rendah yang penuh kebencian. Kau kira api yang mengalir dalam darahmu adalah warisan dari leluhurmu? Tidak, Prabu Jayadipa. Itu adalah darahku. Sejak dulu, aku telah tersegel di dalam gunung ini, dan darahku mengalir ke tanah, meresap ke dalam nadi keturunanmu. Kekuatan yang kau banggakan selama ini bukanlah milikmu, melainkan kutukan dari keangkuhan manusia yang mencoba menguasai sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Raksa merasa tubuhnya menegang. Ia kini memahami segalanya. Prabu Jayadipa bukan sekadar raja yang memiliki api, tetapi ia adalah penerus dari garis keturunan yang telah diwarisi kekuatan Sang Naga Merah, tanpa pernah mengetahui harga yang harus dibayar. Prabu Jayadipa menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Namun, dalam hatinya,
Ia tahu bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia abaikan. Sang naga merah mengibaskan sayapnya yang besar, menciptakan angin panas yang menyapu sekeliling mereka. "Sekarang, waktuku telah tiba," katanya dengan suara penuh kemarahan. "Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan dunia ini akan terbakar dalam amarahku." Raksa tahu bahwa ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. "Tidak!" serunya sambil melangkah maju. "Dunia ini bukan milikmu untuk dihancurkan. Kau mungkin telah tersegel selama berabad-abad, tetapi itu bukan berarti kau berhak membalas dendam kepada seluruh umat manusia." Sang naga merah menatap raksa dengan tajam. "Dan siapa kau, manusia kecil, yang berani menentangku?" Raksa menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Prabu Jayadipa. "Prabu, hanya ada satu cara untuk menghentikan ini. Kau harus melepaskan darah naga yang ada dalam tubuhmu. Kau harus mengakhiri warisan yang telah membelenggumu selama ini." Prabu Jayadipa terdiam. Ia melihat kedua tangannya yang dulu begitu perkasa dengan api merah darahnya, kini terasa dingin. Ia memahami maksud raksa, tetapi ia juga tahu bahwa itu berarti ia harus kehilangan kekuatan yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak lahir. Namun, dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar mengendalikan kekuatan ini. Sebaliknya, kekuatan ini yang telah mengendalikan dirinya. Jika ia terus mempertahankannya, maka siklus kehancuran ini akan terus berlanjut. Dengan tatapan penuh tekad, Prabu Jayadipa berdiri dan menatap sang naga merah. Aku tidak akan menjadi budak kekuatan ini lagi," katanya dengan suara bergetar. Ia lalu menutup matanya, menarik napas panjang, dan dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia mengangkat tangannya ke dada. Dengan satu seruan keras, ia memanggil seluruh energi api merah yang ada dalam tubuhnya dan mengarahkannya ke langit. Cahaya merah yang pekat menyelimuti tubuhnya, berputar-putar sebelum akhirnya membentuk bola api raksasa yang perlahan mulai tercerai-berai. Sang naga merah meraung keras, merasa kekuatannya mulai melemah. "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini." Namun, sudah terlambat. Prabu Jayadipa telah membuat keputusannya. Dengan satu teriakan terakhir, ia menghempaskan seluruh sisa kekuatan api merah darahnya ke dalam perut bumi, mengembalikan kekuatan itu ke tempat asalnya. Cahaya merah perlahan meredup, dan tubuh sang naga merah mulai menghilang, kembali terkubur dalam gunung yang telah menjadi penjaranya selama berabad-abad. Saat keheningan menyelimuti puncak gunung, Prabu Jayadipa jatuh berlutut, tubuhnya lemah, tetapi wajahnya penuh dengan ketenangan. Ia telah kehilangan kekuatan yang selama ini menjadi kebanggaannya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Raksa mendekatinya, membantu menopangnya agar tetap berdiri. "Kau telah melakukan hal yang benar, Prabu," katanya dengan lembut. "Kini, gunung ini bisa beristirahat, dan dunia tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang kutukan." Di kejauhan, langit yang sebelumnya kelam mulai berubah. Cahaya fajar mulai muncul, menyinari tanah yang hangus oleh pertarungan, memberikan harapan baru bagi semua yang menyaksikan kejadian ini. Namun, cerita ini belum berakhir. Sebab, masih ada satu keputusan terakhir yang harus diambil. Puncak gunung Merapi kini senyap. Hanya angin yang berdesir pelan, membawa sisa-sisa panas dari pertempuran yang baru saja usai. Prabu Jayadipa masih berlutut di atas tanah yang mulai mendingin. Tubuhnya lemah setelah kehilangan api merah darah yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Ia merasakan kehampaan dalam dirinya, tetapi juga sebuah kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raksa berdiri di sampingnya, memandang ke arah langit yang mulai terang. "Kau telah mengakhiri kutukan ini, Prabu," ujarnya pelan. "Namun, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Prabu Jayadipa mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu menyala dengan api kini hanya menyisakan kelelahan seorang manusia biasa. Ia tahu bahwa keputusan ini membawa konsekuensi yang besar. Ia bukan lagi raja api yang ditakuti, bukan lagi penguasa yang tak terkalahkan. Ia hanyalah seorang pria yang telah melepaskan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Kutukan ini telah berakhir, tetapi aku telah kehilangan kepercayaan rakyatku," katanya lirih. "Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi kerajaan. Bagaimana aku bisa kembali dan memimpin mereka setelah semua ini?" Raksa menatapnya dengan penuh pemahaman. Seorang pemimpin tidak diukur dari kekuatannya,
tetapi dari kebijaksanaannya. Kau telah memilih untuk menghentikan kehancuran, bukan karena kau lemah, tetapi karena kau sadar bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Prabu Jayadipa terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia lupakan, arti sejati dari seorang pemimpin. Ia mengingat bagaimana rakyatnya pernah mencintainya sebelum ia menjadi Raja Api, sebelum ia dikuasai oleh api merah darah yang membutakan hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dari lereng gunung, sekelompok prajurit kerajaan muncul, dipimpin oleh Patih Ardhana. Mereka mendekati Prabu Jayadipa dengan hati-hati, ragu-ragu apakah pria yang mereka lihat di hadapan mereka masihlah raja yang sama yang mereka kenal. Paduka. Patih Ardhana berlutut, tetapi ada keraguan dalam suaranya. Apa yang terjadi di sini? Kami merasakan gempa dan melihat api yang membakar langit. Kami takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Prabu Jayadipa menatap para prajuritnya. Dahulu, mereka tunduk padanya karena ketakutan. Sekarang, mereka memandangnya dengan kebingungan, seolah tidak yakin apakah ia masih layak disebut raja. Aku telah melakukan kesalahan. Prabu Jayadipa akhirnya berbicara, suaranya penuh dengan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Aku membiarkan kekuatan menguasai hatiku, membutakanku dari tanggung jawabku sebagai seorang pemimpin. Aku telah menyebabkan banyak penderitaan, dan untuk itu, aku harus bertanggung jawab. Para prajurit saling berpandangan, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Seorang raja yang mengakui kesalahannya adalah sesuatu yang jarang terjadi, tetapi di mata Raksa, ini adalah tanda bahwa Prabu Jayadipa telah benar-benar berubah. Patih Ardhana akhirnya menghela napas dan berbicara. Paduka, rakyat masih membutuhkan seorang pemimpin. Jika kau sungguh menyesali perbuatanmu, maka buktikanlah dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Prabu Jayadipa terdiam. Ia tahu bahwa Patih Ardhana benar. Tidak cukup hanya meminta maaf. Ia harus membuktikan bahwa ia pantas untuk tetap menjadi pemimpin. Kemudian, ia menoleh ke arah Raksa. Dan kau, Raksa, aku berutang segalanya padamu. Tanpamu, aku mungkin telah menjadi monster yang menghancurkan dunia ini. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Raksa tersenyum tipis. Tugasku telah selesai di sini. Aku hanya seorang pengembara, dan kini saatnya aku melanjutkan perjalananku. Prabu Jayadipa mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia merasa kehilangan. Raksa telah menjadi lebih dari sekadar seorang penantang. Ia adalah guru, teman, dan penyelamatnya. Saat Raksa bersiap untuk pergi, Patih Ardhana tiba-tiba berbicara. Tunggu, jika kau bersedia, kami ingin memberimu kehormatan sebagai penjaga kerajaan. Kau telah menyelamatkan raja kami, dan kau lebih dari layak untuk menjadi bagian dari negeri ini. Raksa terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang pengembara, tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Tetapi di sini, di hadapan para prajurit dan seorang raja yang telah berubah, ia merasa bahwa mungkin inilah tempatnya yang sebenarnya. Akhirnya, ia tersenyum. Aku akan tinggal, katanya. Bukan sebagai penjaga kerajaan, tetapi sebagai penasihat. Ada banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang raja, dan aku akan memastikan bahwa kau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Prabu Jayadipa tertawa pelan, lalu mengangguk. Maka, aku akan dengan senang hati belajar darimu, sahabatku. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri dengan tenang, seolah telah merestui akhir dari legenda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Darah naga yang pernah mengalir dalam tubuh manusia kini telah kembali ke tempat asalnya, dan dunia telah selamat dari kehancuran. Namun, kisah ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru, awal bagi seorang raja yang belajar menjadi pemimpin sejati, awal bagi seorang pengembara yang akhirnya menemukan tempatnya, dan awal bagi sebuah negeri yang akan bangkit dari bayang-bayang masa lalunya. Di bawah sinar matahari yang mulai naik, Prabu Jayadipa dan Raksa berdiri berdampingan, menatap ke arah kerajaan yang menunggu mereka. Masa depan masih penuh misteri, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi berjalan di jalan yang sama seperti sebelumnya. Mereka telah belajar dari api, dan kini, mereka siap untuk membangun sesuatu yang lebih besar darinya.